Jadi begitu sudah pulang kita bisa memperhatikan kelakuan anak kita, karakter anak kita ketika dia datang dari ruang kelas kita. Disinilah pengamatan terakhir sebelum kita menunaikan tugas hari itu untuk memberikan tanggapan pribadi terhadap anak didik kita tentang karakter. Di antaranya itu Bapak dan Ibu ya, kita harus lihat. Di samping itu ketika anak sudah keluar semua, kita tuh masih duduk di sini mestinya merenung sebentar aja. Merenung, ya Allah, saya sudah menunaikan tugas. Seperti tadi saya katakan, begitu selesai belajar, mestinya duduk dulu di sini. Merenung dulu, memaknai kehidupan sebaik guru. Ya Allah, bagaimana ini hasil belajarku hari ini? Apa masih ada seperti ini? Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang terbaik. Berikan kekuatan di esok harinya saya bisa berikan pelayanan terbaik buat anak didik saya sehingga yang tadi bingung ini bisa menjadi besoknya jadi bagus. Nah itu ya. Kemudian orang tua juga harus memahami perkembangan murid. Nah orang tua juga sama. Oleh karena itu sekolah harus ada kerjasama dengan orang tua siswa. Ada jalinan gitu ya. Ada jejaring yang kita bentuk antara orang tua dengan sekolah. Kita harapkan seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin selama ini kita dengar ya. Ya kalau zaman dulu juga tidak ada, kalau tidak ada kerjasama begitu. Misalnya begini, saya dulu produk siswa zaman dulu ya. Saya termasuk produk siswa zaman dulu. Jadi kalau saya sedikit salah, itu namanya belebas. Orang Manda bilang balabas. Balabas itu, balabas kayu yang panjang 60 cm itu, yang terbuat dari kayu hitam. Ini pakai menggaris papan tulis, itu dipukulkan kita, pak. Tapi tidak berani juga kita mengadu sama orang tua. Bila kita sama orang tua malah bilang apa? Iya orang tua oke kamu. Iya orang tua wali-wali. Itu katanya kamu jadi tidak bisa kita mengadu sama dia. Nah itu dulu, tapi sekarang tidak. Baru dikacek saja kupingnya sudah mengadu orang tuanya, lapor di polisi. Nah ini perubahan karakter Bapak dan Ibu yang harus kita sikapi. Bukan berarti ini tidak boleh ya. Memang perubahan karakter zamannya sekarang seperti itu. Maka kita menyikapinya seperti apa? Peradaban sudah berubah. Peradaban sudah berubah. Ya. Jadi perlu ada kerjasama orang tua sehingga tentu tidak terjadi gitu. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah dan semua yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, gitu ya. Kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi? 3 hal tadi kan. Apa perubahan? Kemudian ini kenapa perlu diadaptasi? Ya. Kenapa harus diadaptasi? Karena kurikulum itu belum tentu cocok. Maka kita perlu adaptasi. Seperti Bapak katakan tadi, daerah-daerah pantai kita berbeda dengan daerah pegunungan. Ya, misalnya ada buku-buku yang Bapak atau Ibu contohkan di dalam pembelajaran. Ternyata dalam pembelajaran itu berbicara tentang kereta api. Ya, kereta api kan tidak mengerti orang kita di sini. Kayak apa kereta api itu? Bingung kita menjelaskannya. Padahal topik pembicaraan adalah alat angkut. Judulnya alat angkut atau alat transportasi. Berbicara sana ada kereta api. Sampai kita bicara kereta api juga nggak nyambung. Ya kan? Nah sekarang kena transportasi, kenapa kan kita bicara tentang PT misalnya? Kan? Bisa. Kalau kita di kampung lagi, ternyata di sana masih banyak bendi, pakai bendi. Benar. Saya pernah
cerita di Ngalo ada SD di sana. Di sini nelayan yang banyak, orang-orang kan banyak pakai perahu ngambil air minumnya itu. Ini alat transportasi juga. Saya bilang ceritakan kalau transportasi itu adalah alat angkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu intinya transportasi itu. Jangan cerita lagi mobil sedan apa, nggak mengerti ada sini. Dia belum pernah lihat, tapi coba ceritakan. Lepa-lepa, membawa bayi. Nyambung dia. Oh, ini jadi maksud transportasi ya. Begitu diceritain ada angkot begini. Nanti kalau di atasnya lagi bisa cerita tentang kereta api. Karena dia sudah paham di bawah ini. Itu. Nah ini maka perlu diadaptasi. Ya. Sedikit Pak. Ya, silakan. Sehubungan dengan materi tadi yang terkait dengan persoalan kurikulum, kemudian materi pelajaran yang kita ajarkan di waktu mengajar. Memang seringkali di buku pelajaran itu semuanya diadopsi dari Pulau Jawa. Misalnya Candi Borobudur, candi ini. Kemudian Taman Pahlawan, semuanya itu di dalam buku. Sehingga para guru ini yang memang mengacu kepada buku pelajaran itu membacakan. Mungkin yang nantinya perlu tadi ada perubahan bagaimana cara merubah daripada pola pikir kita, bagaimana seorang guru ini bisa menyampaikan identik sama dengan misalnya Candi Borobudur dengan apa yang ada di daerah kita ini. Itu mungkin yang menjadi kan menjadi acuan kita itu biasanya buku yang kita buku paket lah yang sering kita karena itulah menjadi bantuan buku yang datang semuanya itu menceritakan apa yang ada di dalam daerah Jawa, Sumatera dan sebagainya. Tidak ada yang menceritakan di daerah Sulawesi, sehingga kita itu selalu bercerita seperti berangan-angan Pak. Itu mungkin seperti itu. Mungkin bagaimana solusinya untuk ya baik, itulah yang saya ceritakan tadi, perlu diadaptasi. Sama dengan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini lihat kontennya. Sekarang kita bicara topik apa? Topik keajaiban kan? Atau keajaiban? Ya mungkin masih bisa kita cerita Candi Borobudur, diimbangi dengan hal-hal tertentu yang unik-unik di tempat kita, sehingga anak nyambung, oh iya yang kayak begitu yang dimaksudnya, ternyata ada tulisannya begitu ya. Berbicara tentang misalnya keajaiban, tapi kalau bicara misalnya cagar budaya, tentang budaya bisa juga kita dampingkan di sini. Kita carilah di sini kira-kira budaya di mana. Jangan budaya. Di kita itu sayangnya memang situs-situs kita itu banyak dihancurkan. Banyak yang enggak. Ya saya terus terang sulit mencarinya itu di mana situs yang kira-kira pas di sini kita itu. Ya, kira bisa pas. Karena hampir di kita itu termasuk kerajaan-kerajaannya. Kerajaan-kerajaan di kita itu tidak sama dengan kerajaan di Jawa. Kerajaan di Jawa itu dia punya masyarakat. Di Jawa punya masyarakat. Artinya punya kalau orang di Jawa bilangnya abdi dalam ya. Abdi dalam punya masyarakat, dia punya tentara, dia punya apa dan sebagainya. Sehingga dia punya wilayah. Di kita sini enggak. Kerajaan tapi masyarakatnya membaur kemana-mana gitu. Contoh misalnya kerajaan kita di sini, siapa kira-kira? Nah di mana istananya? Bingung kan? Misalnya di kerajaan Hasanuddin Pak misalnya. Ya. Atau kalau di Makassar masih bisa kita cari. Di Makassar kan masih ada benteng. Oh iya. Ada benteng kan? Kita bicara apa? Cagar budaya, ada benteng. Nah kalau kita bicara hal-hal yang lain
mungkin bisa kita arahkan, misalnya ada makam di Ponegoro, ya kan, bisa kita bawa seperti itu. Nah, kemudian ada juga museum Balak Lumpuah, ya kan? Kita kan tidak ada di sini. Gimana kita di sini? Mungkin ya mudah-mudahan jadi yang di mana di Tinambung itu apa tuh? Yang dibangun di atas itu? Kuburan yang Bangun besar itu apa tuh? Bukan museum itu ya rencana ya? Yang di apa namanya? Di Kandemi ke sana terus belok ke atas. Ada bangun yang baru dipakai tempat apa pesta seni itu. Iya kayak Balak Lumpuah kan. Rumah adat bukan dibikin itu. Nah itu isinya apa? Ya artinya mungkin di situ bisa melestarikan bahwa dulu tuh ada begini, ada begini gitu. Jadi cagar-cagar budaya yang masih tersisa dikumpulkan jadi museum. Jadi kita bisa bercerita seperti itu. Di Majene itu ada cagar budaya, ya situs lah, semacam situs atau apa namanya. Ya jadi museum di sana itu dulu rumah sakit. Bangunan tua sebetulnya bisa dijadikan sebagai cagar budaya itu. Nah sekarang kita nggak ada di sini. Paling bisa seperti itu yang kita bisa ceritakan itu. Nah lihat topiknya. Nah topiknya sekarang berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah kita bawalah kepercayaan karena dia itu adalah umat Buddha, Hindu. Nah kalau kita kan Muslim. Tidak ada yang kayak begitu. Nah, kita bawa saja kepada yang lain, misalnya masjid atau apa sebagainya kan seperti itu. Jadi kita perkenalkan begitu dunianya gitu. Jangan kita paksa juga, atau boleh juga nanti kita tampilkan lewat saluran internet. Nah, sekarang sudah gampang. Kalau dulu kan nggak bisa. Dulu itu namanya saya sekolah mau bicara tentang Borobudur, ada Borobudur kayak mana itu. Nggak mengerti buku-buku, nggak tahu di mana bukunya bisa kita lihat. Sekarang kan jangankan itu, Menara Pisa saja sekarang kita ketik